Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ikhwanil kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العلي العظيم. Ikhwatal iman, hadirin, bertemu lagi kita dengan dua waktu mulia, hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Semoga kita juga bisa menjadi mulia, dan orang yang ingin menjadi mulia tiada lain adalah selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa, selain kita harus merujuk kepada dalil-dalil, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah, kita juga mesti melihat contoh nyata. Karena itulah yang paling berkesan ketika ada dalil dan kita melihat contoh nyata, praktek nyata, bagaimana orang atau generasi yang disebut dengan bertakwa itu. Pertanyaannya, siapa yang kita harus contoh? Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah, sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku. Siapa itu generasi Rasulullah SAW? Sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup di zaman Rasul, ketemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, itulah sahabat. Karena itulah, karena generasi ini disebut generasi terbaik, maka setiap kita menyebut nama sahabat, kita selalu ikutkan dengan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha bagi perempuan, atau radhiyallahu anhum kalau banyak. Kenapa kita sebut radhiyallahu anhum? Karena Allah sendiri yang menyebutkan bahwa Allah ridho terhadap sahabat itu. Kita bisa lihat dalam surah At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang yang ikut dengan mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Karena itu kalau kita ingin melihat profil manusia, generasi yang takwa dan layak dicontoh, adalah seperti yang disebutkan ayat dan disebutkan hadis Rasulullah SAW, yaitu generasi sahabat. Mari kita ambil contoh salah satunya saja dari banyak cerminan peristiwa kejadian sahabat yang layak untuk kita ikuti dan jadikan contoh. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis.
Kata Anas, kuntu asqi Aba Talhah al-Ansari wa Aba Ubaidah bin Jarrah wa Ubay bin Ka'ab syarabun min fadih wa huwa tamrun. Anas bercerita, dulu saya pernah menjamu Abu Talhah al-Ansari, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Ubay bin Ka'ab dengan syarab, minuman min fadih, khamar, yaitu perasan kurma. Kita tahu bahwa pengharaman khamar itu melalui 3 tahap. Tahap pertama di surah Al-Baqarah disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'un linnas. Ayat ini turun hanya mewanti-wanti bahwa khamar itu ada keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, tapi belum haram. Kemudian turun lagi dalam surah Al-Isra, wala taqrabus salata wa antum sukara. Kalau kamu mabuk, jangan dekati solat. Ini sudah agak tegas karena waktu solat mepet-mepet sehingga orang berkurang waktunya untuk minum. Dan ketika belum turun ayat yang tegas mengharamkan khamar, sahabat masih banyak yang hobi minum. Termasuk dalam cerita tadi ini Anas, Abu Talha, kemudian Ubay bin Ka'ab dan Abu Ubaidah bin Jarrah masih senang minum. Faja'ahum atin, maka ketika mereka asik menikmati hobinya, datanglah penyeru. Faqala innal khamra qad hurrimat, sesungguhnya khamar sudah diharamkan, dengan surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan. Faqala Abu Talha, ketika dibacakan ayat itu Abu Talha berkata, ya Anas, kum ila hazihil jirar fa'aksirha. Hai Anas, berdiri, pergilah ke tempat penyimpanan fadih dan pecahkanlah. Qala Anas, faqumtu ila mihrasil lana, maka saya berdiri kepada alat penumbuk yang kami punya. Fadarabtu asfaliha hatta inkasarat, maka saya pukul bagian bawahnya, saya tusuk bagian bawahnya sehingga pecah dan fadih pun tumpah. Ikhwatal iman, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kenapa Allah ridho kepada sahabat, kenapa mereka sangat diagungkan oleh Rasulullah SAW, karena mereka begitu bersegera melaksanakan ketaatan. Mereka tahu kita hobi ini minuman, tapi ketika ayatnya turun, saat itu juga mereka langsung tinggalkan. Bahkan di riwayat lain disebutkan, ada orang yang sedang menempel di bibirnya, kalau kita sekarang gelas, ketika turun ayat ini langsung ditumpahkan. Ada juga justru mengorek-ngorek tenggorokannya supaya keluar yang sudah tertelan. Mereka tidak berkata, yuk kita habiskan saja yang ada ini, nanti itu kita berhenti. Tidak. Bahkan bukan hanya menumpahkan, tapi memecahkan tempatnya. Apa artinya ini? Mereka tidak hanya benci dengan khamar setelah diharamkan Allah, tapi termasuk tempatnya. Baru mereka pecahkan. Sehingga jadilah hari itu disebut hari basah di Madinah, karena setiap orang yang mengetahui ayat ini lalu menumpahkan seluruh khamar yang mereka miliki. Ikhwatal iman, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan Ramadan ini, kita tidak dilarang memakan makanan yang haram di siang hari, tidak dilarang untuk minum minuman yang haram di siang hari, juga tidak dilarang berkumpul dengan istri atau perempuan yang haram di siang hari. Semua yang dilarang di bulan Ramadan ini di siang hari adalah benda, minuman, makanan yang halal. Tapi Allah menguji kita untuk meninggalkan yang halal itu. Dan alhamdulillah kita sanggup 30 hari atau 29 hari. Apa seharusnya makna yang kita petik dari situ? Kalau yang halal saja Allah perintahkan untuk kita tinggalkan, dan kita tahu itu Allah yang perintahkan dan kita patuh, apalagi yang haram? Baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, mestinya kita sanggup untuk meninggalkannya. Karena esensi takwa seperti yang dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-13 atau Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Dia menjelaskan bahwa laisa taqwallah bisiyamin nahar. Bukan orang takwa itu yang rajin puasa, maksudnya puasa sunnah di siang hari.
Walaysa taqwallah biqiyamil lail. Bukan juga orang takwa itu yang rajin salat malam atau menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Wa takhliti fima baina zalik. Bukan juga orang takwa itu yang rajin puasa siang hari, rajin qiyamul lail malam hari. Walakin taqwallah. Tapi takwa kepada Allah itu adalah tarku ma harramallah, meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang takwa itu adalah bukan hanya ditunjukkan dengan rajinnya ibadah, tapi pada waktu yang bersamaan dia sanggup meninggalkan yang diharamkan Allah. Karena meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat pasti dan tidak berlaku istita'. Semua orang sanggup. Berbeda dengan melaksanakan kewajiban, ada yang tidak sanggup, maka Allah kasih keringanan. Tapi meninggalkan yang haram, semua sanggup. Yang ada adalah mau atau tidak mau. Ikhwatal iman, mari kita evaluasi diri dan generasi kita. Ayat tentang khamar sudah 1400 tahun yang lalu turun, tapi sampai hari ini masih ada umat Islam yang mengkonsumsi, yang menjual, bahkan mengizinkan untuk dijual. Mestinya Ramadan, kalau kita ambil sebagai pelajaran bahwa takwa itu adalah meninggalkan diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin selama kurang lebih 2 tahun, apa yang dilakukan pertama? Dia membersihkan dirinya dan keluarganya dari perkara yang syubhat dan yang halal. Tapi tidak, karena tidak mau berlebihan, bukan dari yang haram, dari yang halal. Ketika dia telah dibayar jadi khalifah, didatangkan kendaraan dinas, apa katanya? Bawa ke pasar, jual, masukkan ke Baitul Mal. Saya masih punya kendaraan pribadi. Setelah itu apa yang dilakukan? Dia bersihkan rakyatnya dari yang haram dengan perkataannya tadi. Walakin taqwallah tarku ma haramallah. Hai masyarakat, kalau kalian ingin menjadi mulia, ingin menjadi orang takwa, tinggalkan yang haram. Ini pelajaran bagi kita semua. Kalau ingin rakyat kita menjadi mulia, terhormat, dihargai, maka perintahkan mereka untuk menjauhi, meninggalkan yang haram. Tapi justru yang kita lihat hari ini, dibiarkan yang haram, prostitusi, khamar, perjudian, dan bentuk-bentuk lain, riba dan seterusnya. Wajarlah mungkin rakyat kita terpuruk dalam kehinaan, ketidakmuliaan, ketidakadilan, karena kita belum sanggup meninggalkan yang haram. Semoga Ramadan tahun ini bisa memberikan pelajaran berkesan pada kita semua, mulai dari rakyat sampai ke atas, bahwa perkara yang haram kan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuk dalam tubuh, kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula, semua tubuh daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang tepat baginya. Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka dengan meninggalkan perkara yang haram dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa setelah keluar dari Ramadan ini. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wa barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi waz-zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadzal din al-islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'da. Amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمرنا بالصلوات والسلام إلى رسوله كما قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, beri kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, beri kekuatan kepada kami untuk menjauhi yang batil itu. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun.